Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Yang pertama, usaha oleh gaya konstan. Kata usaha atau kerja memiliki beragam makna di dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Namun di dalam fisika, usaha memiliki sebuah makna yang sangat khusus untuk merujuk pada sesuatu yang terwujud bila gaya bekerja pada sebuah benda. Dan benda itu bergerak sejauh suatu jarak tertentu sebagai bekerjanya gaya. Secara spesifik, usaha yang dilakukan pada sebuah benda oleh suatu gaya konstan didefinisikan sebagai hasil kali magnitudo perpindahan dan komponen gaya yang sejajar dengan arah perpindahan itu. Dalam bentuk persamaan matematik dapat dirumuskan W sama dengan F dikali D. Pada simulasi ini, dapat kita lihat ada seseorang yang sedang melakukan usaha dengan berat benda 200 kg yang diberi gaya 50, 100, dan 150 Newton. Benda tersebut didorong lalu bergerak. Itulah yang dinamakan usaha. Gaya bisa saja diberikan pada sebuah benda namun tidak menghasilkan usaha apapun. Sebagai contoh, jika Anda memegang sebuah kantung belanjaan yang berat di tangan Anda yang sedang diam, Anda tidak melakukan usaha pada kantung itu. Anda memang memberikan gaya pada kantung tersebut, tetapi perpindahan kantung adalah nol, sehingga usaha yang Anda kerjakan pada kantung adalah W sama dengan 0. Contoh soal, usaha pada sebuah tas ransel. Yang A, tentukan usaha yang harus dilakukan oleh seorang pendaki gunung pada sebuah tas ransel bermasa 15 kg untuk membawa benda ini naik ke sebuah bukit setinggi 10 meter. Yang B, usaha yang dilakukan oleh gravitasi pada tas ransel tersebut. Yang C, usaha neto yang dilakukan pada tas ransel. Penyelesaiannya, gaya yang bekerja pada tas ransel dimaksud dapat dilihat dalam gambar 64B, gaya gravitasi mg yang bekerja ke arah bawah, dan FH, gaya yang harus dilakukan pejalan kaki ke atas untuk menopang ransel. Karena itu, menganggap ada percepatan yang dapat diabaikan, gaya horizontal pada ransel dapat diabaikan. Pilih sistem koordinat. Dengan gerakan vertikal ransel, jadi memilih koordinat Y sebagai positif vertikal ke atas. Yang ketiga, terapkan hukum Newton. Hukum kedua Newton diterapkan dalam arah vertikal ke ransel memberikan sigma Fy sama dengan MAY. FH dikurang MG sama dengan 0, atau FH sama dengan MG sama dengan 15 kg dikali 9,80 meter per sekon kuadrat sama dengan 147 Newton. Temukan pekerjaan yang dilakukan oleh gaya tertentu. Yang A, untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh pejalan kaki di ransel. Jadi, WH sama dengan FH dikali D cos theta sama dengan FH dikali H sama dengan M dikali G dikali H. Jadi hasilnya 147 Newton dikali 10 meter sama dengan 1470 Joule. Yang B, usaha yang dilakukan oleh gravitasi pada ransel adalah WG sama dengan FG D dikali cos 180 derajat dikurang theta. Sin cos 180 derajat dikurang theta sama dengan min cos theta. WG sama dengan FG D dikali min cos theta sama dengan MG min D cos theta sama dengan min M dikali G dikali H. Jadi min 15 kg dikali 9,80 meter per sekon kuadrat dikali 10 meter. Jadi hasilnya min 1470 Joule. Yang C, usaha neto. Yang dilakukan pada ransel adalah W sama dengan 0, karena gaya tidak pada ransel adalah 0. Kita juga dapat menentukan kerja neto yang dilakukan dengan menjumlahkan usaha yang dilakukan oleh gaya. W neto sama dengan WG ditambah WH sama dengan min 1470 Joule ditambah 1470 Joule. Jadi hasilnya 0. Yang B, usaha oleh gaya yang berubah-ubah. Jika gaya yang bekerja pada suatu benda adalah konstan, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Misalnya, ketika roket bergerak menjauhi dari bumi,
usaha yang dilakukan untuk mengatasi gaya gravitasi yang berubah-ubah sebagai kuadrat terbalik jarak dari pusat bumi. Contoh lain adalah gaya yang diberikan oleh pegas yang meningkat dengan jumlah peregangan atau pekerjaan yang dilakukan oleh gaya yang bervariasi dalam menarik kota atau kereta ke atas bukit yang tidak rata. C. Energi kinetik dan prinsip kerja usaha energi. Energi adalah salah satu konsep terpenting dalam sains. Namun, kita tidak dapat memberikan definisi umum yang sederhana tentang energi hanya dalam beberapa kata. Meskipun demikian, setiap jenis energi tertentu dapat didefinisikan dengan cukup sederhana. Energi gerak disebut energi kinetik dari kata Yunani kinetikos, yang berarti gerakan. Mari kita perhatikan sebuah benda kaku bermassa M yang bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan awal, atau V1, untuk mempercepatnya secara seragam kecepatan V2. Gaya Neto konstan, F bekerja padanya sejajar dengan gerakannya selama perpindahan atau D. Maka, kerja bersih yang dilakukan pada benda adalah W neto sama dengan F neto dikali D. Atau A sama dengan V2 per 2 dikurang V2 per 1 dibagi 2D. Dengan V1 sebagai kecepatan awal dan V2 sebagai kecepatan akhir. Ini adalah contoh simulasi energi. Pada saat pemain mencapai titik tertinggi, memiliki energi potensial terbesar. Pada saat pemain mencapai titik terendah, ia memiliki energi kinetik terbesar. Dari sini terlihat bahwa energi kinetik dan energi potensial itu saling bertolak belakang. Ketika energi kinetiknya besar, lalu energi potensialnya akan kecil. Begitulah sebaliknya. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, mekanik jumlah energi potensial dan kinetik dalam suatu sistem adalah sama. Yang D, energi potensial. Kita baru saja membahas bagaimana suatu benda dikatakan memiliki energi berdasarkan geraknya, yang kita sebut sebagai energi kinetik. Tetapi juga dimungkinkan untuk memiliki energi potensial, yaitu energi yang terkait dengan gaya yang bergantung pada posisi atau konfigurasi suatu benda relatif terhadap lingkungan. Berbagai jenis energi potensial dapat didefinisikan dan masih berhubungan dengan satu tipe gaya tertentu. Energi potensial gravitasi. Mungkin contoh energi potensial yang paling umum adalah energi potensial gravitasi. Sebuah batu bata berat yang diangkat tinggi di udara memiliki energi potensial karena posisinya relatif terhadap bumi. Bata yang terangkat memiliki kemampuan untuk melakukan kerja, karena jika dilepaskan, batu tersebut akan jatuh ke tanah karena gaya gravitasi, dan dapat melakukan usaha. Misalnya sebuah pasak yang akan melesak masuk ke tanah jika tertimpa atau tertumbuk oleh batu itu. Jika kita membiarkan benda mulai dari keadaan diam dan jatuh bebas di bawah aksi gravitasi, ia memperoleh kecepatan yang diberikan oleh V2 sama dengan 2GH. Setelah jatuh dari ketinggian H, ia kemudian memiliki energi kinetik setengah mv2 sama dengan setengah meter atau 2GH sama dengan mGH. Dan jika menabrak tiang, ia dapat melakukan kerja pada tiang sama dengan mGH atau prinsip kerja energi. Jadi, untuk menaikkan sebuah benda bermassa M ke ketinggian H membutuhkan sejumlah usaha yang sama dengan mGH. Dan sekali pada ketinggian H, benda memiliki kemampuan untuk melakukan sejumlah pekerjaan yang sama dengan mGH. Kerja yang dilakukan oleh gravitasi benda bermassa M dari titik ke titik 2 sama dengan negatif dari perbedaan energi potensial antara posisi 1 dan 2. Energi potensial milik suatu sistem dan bukan milik satu benda saja. Energi potensial dikaitkan dengan gaya, dan gaya pada satu benda selalu diberikan oleh benda lain. Jadi, energi potensial adalah properti dari sistem secara keseluruhan untuk sebuah benda yang diangkat ke ketinggian Y di atas permukaan bumi. Perubahan energi potensial gravitasi adalah mGy. Sistem di sini adalah objek ditambah bumi dan properti keduanya terlibat, objek atau M dan bumi atau G.